Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinjuan pustaka seringkali dianggap remeh oleh sebagian mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Padahal tinjuan pustaka adalah kunci penting dalam menjawab rumusan masalah penelitian secara teori, sehingga seorang peneliti mampu menentukan hipotesis penelitian. Di sisi lain, tidak sedikit mahasiswa yang masih bingung dalam mencari sumber kajian pustaka. Maka simak video ini agar semakin terampil dalam membuat tinjuan pustaka yang benar dan tepat. Secara umum, tinjuan pustaka seringkali disebut kajian teori, kajian pustaka, dasar teori, atau studi literatur. Tinjuan pustaka adalah rangkuman tertulis dari berbagai artikel, jurnal, buku, dokumen-dokumen lain yang mendeskripsikan situasi informasi topik penelitian. Pentingnya tinjuan pustaka, selain untuk mencari kemungkinan jawaban secara teori dari rumusan masalah yang kita buat dalam penelitian kita, dengan membuat tinjuan pustaka, otomatis seorang peneliti akan membaca perpustakaan peneliti sebelumnya, sehingga ia akan belajar bagaimana orang lain menyusun penelitian mereka, dan kita terbantu dalam menemukan contoh atau model yang berguna untuk penelitian kita sendiri. Manfaat lain dari tinjuan pustaka adalah dengan melakukan pencarian pustakaan yang berbasis database komputer, keterampilan kita akan berkembang. Keterampilan kita akan berkembang dalam menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan di waktu yang tepat, karena saya kira penelitian tidak hanya deskripsi saja atau saat ini saja. Penelitian adalah sebuah kegiatan manusia yang akan berjalan terus-menerus dalam hidupnya. Jadi contoh, mungkin kita dengan terbiasa atau dengan membuat tinjuan pustaka, kita akan jadi tahu tentang nama-nama jurnal, tentang bagaimana mendownload, mensitasi, dan seterusnya. Ada 5 langkah atau 5 cara dalam membuat tinjuan pustaka yang baik dan benar. Yang pertama adalah mengidentifikasi beberapa istilah kunci. Jadi sebelum mulai mencari, yang harus diperhatikan dulu adalah kita berusaha untuk mempersempit topik penelitian menjadi beberapa kata kunci menggunakan 2 kata atau frasa pendek sesuai pertanyaan penelitian atau rumusan masalah kita. Contoh, rumusan masalah: apakah model pembelajaran TGFU atau Teaching Game for Understanding lebih efektif daripada model Problem Based Learning dalam memotivasi siswa untuk belajar gerak dasar materi bola basket? Kata kunci yang bisa kita mungkin munculkan ada beberapa: model pembelajaran TGFU, model pembelajaran PBL, motivasi siswa atau motivasi gerak, belajar gerak atau motivasi belajar gerak, kemudian yang terakhir materi bola basket. Artinya dalam mencari referensi nanti, kata-kata kunci yang tadi disebutkan bisa digunakan untuk mencari sumber-sumber artikel atau referensi untuk tinjuan pustaka kita. Yang kedua, setelah kata kunci kita buat, maka kita temukan kepustakaan atau menemukan kepustakaan. Jadi kita sebagai seorang peneliti harus tahu tipe dasar sumber kepustakaan yang ada, baik secara komputerisasi atau online, elektronik, maupun secara manual atau cetak. Referensi umum yang biasanya bisa kita temukan, contoh Annual Review. Annual Review adalah website atau platform online yang menyediakan review dari berbagai bidang. Bisa dicek di sana jenis-jenis penelitian atau isu yang sedang marak, yang sedang berkembang, atau yang sedang hangat dibahas di tahun tersebut. Itu di Annual Review. Atau selanjutnya ada Google Scholar, ini yang sangat umum. Tinggal kita masukkan kata kunci yang sudah kita rumuskan tadi di awal, kita masukkan di Google Scholar, sehingga akan menuju artikel atau laporan penelitian yang sesuai kata kuncinya. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita gunakan juga sumber umumnya adalah Dikilip Kampus, Dikilip atau Digital Library yang dimiliki oleh kampus. Biasanya setiap kampus memiliki digital library yang menampilkan seluruh laporan penelitian yang ada di kampus tersebut.
mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan seterusnya. Walaupun kadang mungkin tidak semua bisa di-download karena policy kebijakan dari perpustakaan atau istilahnya copyright gitu ya. Sumber penelitian pustaka yang kedua adalah bisa menggunakan jurnal. Inilah sumber utama, teman-teman. Jadi sumber utama adalah jurnal penelitian. Dalam dunia pendidikan yang paling umum, paling banyak diakses adalah ERIC atau Education Resources Information Center. Itu secara internasional ada namanya ERIC ya. Atau ada Journal of Educational Research, atau bisa juga Journal of Research in Science Teaching, atau bisa juga di jurnal-jurnal nasional. Kalau di bidang olahraga sesuai dengan yang saya geluti saat ini di olahraga dan penjas, teman-teman sudah bisa lihat nama-nama jurnal nasional dari yang paling baik, yang terindeks sampai yang tidak terindeks, bisa didapatkan di video saya sebelumnya. Yang ketiga adalah sumber sekunder. Biasanya dari buku teks, buku referensi, buku ajar, ensiklopedia, dan seterusnya. Nah, minimal untuk pinjam pustaka, standar untuk skripsi, umumnya ini, lazimnya adalah minimal 20-30 sumber referensi. Setelah kita temukan sumber-sumber tersebut, kita lakukan evaluasi dan seleksi. Karena tidak semua sumber kepustakaan tersebut baik dan relevan ya. Jadi kita langkah ketiga setelah tadi menemukan, kita seleksi atau evaluasi ya, di review, diseleksi kepustakaan secara kritis atau secara ketat gitu ya. Apakah kepustakaan yang telah kita kumpulkan adalah sumber yang baik yang bisa kita gunakan untuk penelitian kita? Apakah relevan dengan penelitian kita? Ciri sumber tersebut akurat atau baik, yang pertama berasal dari jurnal ya, artikel dari jurnal. Kemudian baik itu jurnal dari internasional maupun dari nasional. Sebisa mungkin cari yang terakreditasi jurnalnya. Jadi sumber nasional yang terakreditasi maupun internasional yang terakreditasi. Ini lebih akurat dan insya Allah terbukti baik gitu ya. Dan di Indonesia ada beberapa jurnal dalam bidang olahraga yang bisa kita akses yang terakreditasi di Sinta 2 ya. Baru sampai Sinta 2, teman-teman bisa dicek di video saya sebelumnya. Kemudian kalau internasional biasanya terindeks oleh Scopus. Teman-teman juga bisa gunakan di sana jika mau ya. Semoga tidak fobia dengan bahasa Inggris. Nah, juga cari di berbagai jenis penelitian lainnya ya. Kemudian masukkan juga saran saya baik dari penelitian kualitatif maupun kuantitatif, terlepas dari metode yang kita gunakan dalam penelitian kita. Jadi tidak harus, misal kita kuantitatif, tidak harus kuanti semua. Masukkan juga yang kuali agar menjadi insight, karena masing-masing tipe atau pendekatan penelitian itu punya kelebihan dan akan menjadi insight untuk pengetahuan kita. Seleksi selanjutnya adalah apakah perpustakaan yang kita kumpulkan itu relevan atau tidak dengan penelitian kita. Maka pastikan relevan topiknya, artinya memiliki fokus yang sama dengan topik penelitian kita. Yang kedua, relevan dalam individu dan tempat, artinya menelaah individu atau sampel dan tempat yang relatif mirip dengan yang akan kita teliti. Yang ketiga, relevansi dalam permasalahan dan pertanyaan penelitian, artinya sumber kepustakaan itu menelaah permasalahan penelitian hampir sama dengan yang kita usulkan untuk diteliti. Misalnya tadi di awal saya contohkan tentang rumusan masalah penelitian tentang TGFU dan PBL, maka cari artikel-artikel penelitian yang membahas tentang TGFU dan PBL. Walaupun mungkin variabel Y-nya bukan belajar gerak, bukan belajar dalam materi bola basket, bisa materi yang lain, tapi setidaknya ada variabel yang mirip atau permasalahan yang mirip. Atau bisa juga cari artikel yang membahas tentang peningkatan motivasi belajar gerak, walaupun bukan dari model PBL dan TGFU, sehingga menjadi referensi baru. Nah, seperti itu. Relevansi yang selanjutnya adalah relevansi aksesibilitas. Aksesibilitas artinya
apakah kepustakaan tersebut tersedia di perpustakaan kita, baik online maupun offline. Yang keempat, setelah menemukan sumber-sumber perpustakaan tadi, kita seleksi referensinya, ya kan? Kemudian selanjutnya kita mengorganisasikannya atau menyimpan, menyusun dengan rapi, mapping, gitu ya. Jadi segala file artikel, kemudian dari ensiklopedia, dari buku, dari e-book, kita rapikan file-file tersebut dalam folder tertentu. Kemudian fotokopi-fotokopi yang sudah kita kumpulkan disusun dengan rapi. Kemudian membuat catatan dan abstraksi sebuah artikel, buku atau sumber perpustakaan lainnya. Sehingga setelah semua tersusun rapi, kita akan termudahkan untuk membaca, mencocokkan kepustakaan dan menyusun perpustakaan sesuai kebutuhan kita. Nah, saya contohkan di sini ada semacam katalog ya. Kalau tadi ya map, katalog kalau saya sebutnya ya. Saya membuat tabel tentang artikel yang saya review, yang isinya di sana ada tahun terbit, penulis artikel, jurnalnya, nama jurnalnya, judulnya, metodenya, kemudian instrumen dan hasil kesimpulannya. Itu semua akan memudahkan kita sehingga dalam mencari isi-isi artikel tersebut tidak harus membuka satu persatu. Jadi kita review dulu dan kita buat semacam katalog, sehingga kita tinggal baca dan cocokkan. Setelah disusun dengan rapi, diorganize dengan rapi semua sumber-sumber tadi, maka yang terakhir adalah yang kelima, kita menulis tinjauan perpustakaan tadi. Ada dua teknik cara menulis agar kita tidak terkena resiko plagiarisme. Secara umum ada dua teknik. Yang pertama, teknik parafrase. Yang kedua, teknik menyimpulkan. Teknik parafrase adalah teknik menuliskan kembali dari apa yang kita baca dari sebuah artikel, buku, atau sumber lainnya. Ya, saya ulangi. Teknik parafrase adalah teknik menuliskan kembali dari apa yang kita baca, baik dari artikel, buku, ataupun sumber lainnya. Jadi misalnya kita membaca 1 atau 2 paragraf, maka setelah selesai membaca dan memahami, kita menuliskannya kembali dalam tinjauan pustaka kita dengan kata-kata kita sendiri, tapi dengan makna yang sama. Jadi maknanya sama, tapi redaksinya berbeda. Cara ini memang tidak mudah, karena kita harus membaca dulu dan memahami baru bisa menuliskan. Selanjutnya adalah teknik menyimpulkan. Misalnya kita membaca artikel A, artikel B, artikel C. Maka selanjutnya kita tuliskan kesimpulan dari ketiga artikel yang kita baca tadi. Baik teknik parafrase maupun menyimpulkan, bagi sebagian mahasiswa memang cukup sulit ya. Ini terlihat dari kajian teori yang sering saya baca, yang hanya asal comot, tempel gitu ya, atau copy paste tanpa mengubah, atau dalam istilah lain mengutip langsung, tapi mengutipnya nggak tanggung-tanggung, satu paragraf kadang-kadang ya. Bukan tidak boleh mengutip langsung, tetapi kutipan langsung biasanya membutuhkan kalimat penghubung antar kalimat atau antar kutipan ya, agar nyambung dan enak dibaca. Nah, itu yang juga diperhatikan. Artinya kutipan langsung juga membutuhkan analisa sebenarnya, agar antar kutipan satu dengan yang lainnya bisa nyambung dan enak dibaca. Maka cara menulis parafrase dan menyimpulkan ini perlu dilatih teman-teman, sehingga akan terbiasa dan terasah keterampilan menulis kita. Kemudian dalam menuliskan juga harus diperhatikan bahwa setiap kampus punya panduan masing-masing, jadi jangan asal menuliskan, cek gaya selingkung atau guideline-nya, pastikan sesuai dengan template atau panduan penulisan. Mulai dari cara menulis kutipan, kemudian biasanya akan beda dari jurnal, dari buku, dari sumber internet, akan berbeda-beda cara mengutipnya, maka pastikan itu diperhatikan. Yang pakai APA atau apa gitu ya, apa tuh American Psychological Association, APA, ada yang pakai IEEE gitu ya, yang pakai Harvard dan seterusnya. Sebaiknya gunakan reference manager agar lebih baik dan memudahkan kita dalam membuat tinjauan pustaka, misalnya Mendeley, Zotero, dan seterusnya. Demikian 5 langkah
dalam membuat kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Yang pertama tadi mengidentifikasi beberapa istilah kunci, menemukan kepustakaan, mengevaluasi dan menseleksi kepustakaan secara kritis, mengorganisasikan kepustakaan, dan yang kelima menulis tinjauan kepustakaan. Demikian teman-teman sharing dari saya. Silakan like dan share jika dirasa bermanfaat, dan subscribe agar tidak tertinggal update video dari saya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.